Haleluya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kembali. Jumpa lagi bersama dengan saya di ibadah raya Gereja Apostolik. Ya, saudara, silahkan seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan saudara share link YouTube ibadah ini ke semua kerabat, semua saudara, semua keluarga, semua teman-teman mungkin yang saudara kasihi atau yang Tuhan taruh di hati Anda untuk saudara sharing. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sedikit saya mau kasih tahu sama saudara, minggu depan saya ada pelayanan di gereja lain dan kita mungkin akan ibadah online lebih pagi, ya, karena saya harus ada pelayanan. Jadi ibadah online kita mungkin akan kita mulai lebih pagi, tetapi saudara bisa mengikutinya pada jam 9 tetap, ya. Jadi kalau saudara misal mau ibadah online jam 5 mungkin sudah bisa gitu, ya, karena saya harus ada pelayanan di tempat lain dan ada yang harus saya persiapkan juga tentunya, saudara. Ya, haleluya. Dan oke, mari kita satu dalam doa untuk kita mengawali ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan terima kasih buat cinta-Mu, Tuhan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh hidup sebagaimana kami hidup saat ini. Itu semua karena-Mu, itu semua karena cinta-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan Bapa, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Oh, kami beribadah saat ini bukan supaya kami diberkati, tetapi ibadah kami adalah ibadah pengucapan syukur. Ibadah kami adalah ibadah pengagungan. Ibadah kami adalah ibadah di mana kami mengangkat pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan, di mana kami haus melaporkan firman-Mu, kami haus melaporkan Kau, ya Bapa. Oh, bertahtalah di atas ibadah kami, bertahtalah di tengah-tengah kami, karena kami percaya, ketika Engkau ada bertahta di tengah-tengah kami, ketika Engkau melawat menjamah setiap kami, maka ibadah ini menjadi ibadah penuh berkat, ibadah ini menjadi penuh mujizat, ibadah ini menjadi penuh lawatan, dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh jawaban doa dijawab doanya. Di dalam nama Yesus ada terobosan demi terobosan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau satu hati, kami bersepakat, kami ikat dan patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan, pencuri-pencuri singa mengaum, serta orang-orang yang berniat jahat kepada kami tolak, kami tengking, kami halaukan di dalam nama Yesus. Biar semuanya hanya kemuliaan nama-Mu saja, ya Bapa. Nama-Mu dipermuliakan di atas ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh lawatan, penuh kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa, setiap keluarga kami, setiap saudara kami, setiap kerabat kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, sehingga Tuhan berita Injil, berita sukacita, berita pengharapan itu boleh nyampe kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa Bapa kami seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap menyembah Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan.
Janganmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Karena terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Yes, Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat menyapa bagi kami. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Percaya mujizatmu nyata, mujizatmu sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib ya Bapa. Oh haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, waktumu yang terbaik. Oh, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktumu yang pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Tuhan kami mempersorak-sorai, tinggikan namamu, bermazmur bagi namamu, masyurkan namamu. Bertatalah di atas puji-pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Lebih dan pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
katakan, oh, oh, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Come on, gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Come on, haleluya. Tidak kalah benci-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah benci-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan glory puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
hallelujah. Come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar lebih daripada apa yang kami doakan. Engkau Tuhan yang menjawab lebih daripada apa yang kami harapkan. Oh Tuhan, selalu Tuhan menjawab doa. Namun dia terbang di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Oh haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik.
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar dalam hidup kami. Kami sangat perlu perkataan-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlu perkataan-Mu turun atas kami. Kami perlu pewahyuan-Mu atas kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubahkan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang menguatkan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang menjadikan terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu bersabdalah ya Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Dan Bapa, urapi setiap kami, setiap mata, telinga, dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, fokus mendengarkan sabda-Mu, dan kami dapat menerima apa yang jadi rema, apa yang jadi pesan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau yang ambil alih atas setiap kami, ambil alih atas hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan kami, firman-Mu adalah sumber pengharapan kami, dan firman-Mu adalah tuntunan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam ucap syukur, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom saudara. Kita ada dalam ini, saudara, maksud saya ada 5 minggu. Bulan ini ada 5 minggu. 5 minggu itu dari minggu pertama tanggal 1, kemudian minggu kedua di tanggal 8, ini minggu ketiga, dan minggu keempatnya di tanggal 22, kemudian ada minggu kelima, yaitu di tanggal 29. Puji nama Tuhan, dan tanpa terasa kita sudah dekat ke Natal, saudara. Tinggal berapa bulan lagi kita sudah akan merayakan Natal. Ini sudah di bulan Oktober, kemudian nah, rencananya kita akan merayakan Natal gabungan. Tapi nanti kita akan merayakan Natal sendiri juga, saudara. Jadi kita doa di Natal gabungan ini supaya Tuhan memberkati, supaya ada revival atas Natal gabungan ini. Ya, karena kemarin ada gereja sahabat yang mengajak kita untuk Natal bersama mereka. Ya, saya sedang bawa dalam doa, mari kita juga bawa dalam doa kita masing-masing, supaya biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ya. Itu pengumumannya. Selanjutnya seperti saya sampaikan tadi di depan, minggu depan saya ada pelayanan di tempat lain, yaitu di GKKI Cengkareng. Saudara yang mau bergabung ke sana silahkan bergabung, ya silahkan datang. Alamatnya itu di Palem, Taman Palem kalau nggak salah ya. Saudara, saya juga belum terlalu ngerti karena baru kali ini saya ke sana, dan silakan saudara untuk join di sana. Haleluya. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Kitab Mika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13.
Mika itu ada di Perjanjian Lama, sebelum kitab Nahum atau setelah kitab Yunus. Ya. Mika pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu, kita mau baca sama-sama. Firman Tuhan berbicara demikian. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri. Sekali lagi kita baca ya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Kemudian kita buka lagi Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Ya, firman Tuhan bicara demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan hari ini berjudul Sang Penerobos. Sama-sama bilang sama saya, Sang Penerobos. Amin. Sekali lagi ngomong sama saya, sama-sama, Sang Penerobos. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berapa banyak dari saudara yang mengetahui, yang mengerti bahwa hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan terobosan. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh terobosan. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen adalah hidup yang penuh terobosan. Amin. Kalau Alkitab kita berkata di dalam Mika pasalnya yang ke-3 tadi, saudara, ya, bahwa Tuhanlah kepala barisan. Mika pasal yang kedua ayat 13 tadi berkata apa? Penerobos akan maju. Ya. Jadi sang penerobos akan maju terlebih dahulu memimpin. Nah, kenapa harus ada pemimpin? Kenapa harus ada sang penerobos yang berjalan di depan? Nah, kita perlu tahu hal ini, saudara. Orang-orang percaya, Anda dan saya, itu adalah domba milik Tuhan. Berapa banyak yang tahu akan hal ini? Orang percaya adalah domba milik Tuhan. Kita harus tahu ini dulu, saudara. Domba tidak bisa menerobos sendirian. Nah, saudara harus tahu, jarak pandang domba itu nggak jauh. Jarak pandang domba itu dekat. Domba itu nggak bisa lihat yang jauh. Domba lihatnya dekat. Itu sebabnya domba perlu dituntun. Domba perlu ada yang di depannya. Domba ketika dia ada hambatan, dia nggak bisa nerobos sendirian. Dia perlu ada yang nerobosin jalan itu sehingga dombanya bisa jalan dengan lancar. Amin. Nah, berapa banyak kita yang tahu bahwa orang percaya adalah domba milik Tuhan. Artinya,
Siapa yang menjadi penerobos bagi domba-domba itu, saudara? Ketika domba itu ada hambatan, ketika domba itu ada halangan di depannya, ketika domba itu menemukan satu masalah, siapa yang bisa menerobos? Siapa yang bisa membuat terobosan dalam kehidupan domba itu? Gembala. Karena gembala domba itu selalu berjalan di depan dombanya. Dombanya ngikutin gembalanya. Karena ketika gembalanya tidak berjalan di depan, dombanya tersesat semua. Karena sekali lagi saya ingatkan, domba nggak bisa lihat hal jauh. Domba nggak bisa lihat berapa radius, berapa meter itu nggak bisa, saudara. Domba lihatnya deket. Nah, sama dengan hidup kita, orang-orang percaya, manusia, kita hanya bisa melihat apa yang terjadi saat ini. Kita nggak bisa lihat nanti jadi apa, besok terjadi apa. Kita nggak bisa lihat itu, kita nggak bisa tahu itu. Ngerti, saudara? Itu sebabnya kita perlu namanya sang penerobos. Artinya kita perlu gembala kita untuk menerobos jalan buat kita. Gembala siapa? Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Yohanes 10. Yohanes pasal yang ke-10. Ya. Ayat 1 sampai 18. Kita mau baca, dan saya akan tekankan di satu ayat saja. Nah, nanti banyak ayatnya, saudara. Kalau dijabarkan nggak selesai. Kalau dijabarkan jadi satu materi khotbah sendiri, saudara. Jadi saya akan tekankan satu ayat, tapi kita baca semuanya ya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berbicara demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perhatikan. Ya, gembala domba. Kata kuncinya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Perhatikan. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba kan ngikuti tuntunan, ngikuti suara, ngikuti arahan. Ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Perhatikan, seorang asing nggak mungkin diikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus mengumpamakan seperti ini. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku hendak berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Perhatikan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku mengambilnya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa aku.
Haleluya, saudara. Nah, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang jadi penerobos bagi domba-domba? Gembala. Dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik. Seperti tadi saya sudah jelaskan, orang percaya itu diibaratkan sebagai domba-domba miliknya Tuhan. Setiap kita adalah domba yang Tuhan punya. Artinya di sini, setiap kita butuh namanya gembala. Siapa yang mau terobosan dalam hidup? Siapa yang mau terobosan terjadi dalam hidup? Kita perlu namanya sang penerobos. Kita perlu namanya ngikuti tuntunan Tuhan. Domba gak bisa jalan sendirian tanpa gembala. Itu sebabnya dalam hidup kita gak pernah bisa jalan sendiri dengan kekuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam setiap tantangan, setiap persoalan dalam hidup kita, kita perlu namanya sang penerobos. Dan perlu saudara tahu satu hal ini. Sang penerobos itu sebenarnya sudah menerobos setiap persoalan. Saudara perlu mengerti hal ini ya. Jadi salib itu menyelesaikan segala sesuatunya. Saudara harus tahu, ketika Yesus disalib, dia menyelesaikan segala sesuatunya. Apa yang dia selesaikan? Kutuk, sakit penyakit, kegagalan, maut. Artinya di salib itu sudah ada terobosan. Di salib terobosan itu sudah tersedia. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, semuanya itu sudah tersedia, jalan keluar itu sudah tersedia. Terobosan itu bahkan sudah tersedia. Karena kita punya sang penerobos yang berjalan mendahului kita. Saudara perlu ngerti, sebelum kita ada hari ini, Tuhan Yesus sudah ada. Sebelum kita menginjak hari Senin besok, Tuhan sudah ada di hari Senin. Dia tahu apa yang akan terjadi pada kita di hari Senin. Dan orang-orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan, ada hal-hal terbaik yang Tuhan persiapkan. Mungkin betul ada tantangan, mungkin betul ada persoalan, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Amin. Seringkali, kenapa kita rasanya kok tuntunan ini di mana Tuhan? Terobosan ini kok nggak terjadi Tuhan dalam hidupku. Nah, seringkali karena kita belum nyampe ke sana. Ibaratnya begini, kita tuh jalan, saudara, dalam radius 1 kilometer. 1 kilometer itu berapa? 1000. Ya taruhlah kita jalan tuh 1000 meter gitu deh, ya 1000 meter kita jalan. Nah, belum nyampe 1000 meter, baru nyampe di 999. Kita udah nyerah. Sering nggak gitu, saudara? Saudara pernah gini nggak? Jalan di jalan sempit. Gang gitu, gang sempit, saudara jalan, terus depannya tuh jalan raya, saudara nggak sabar kan mau ke jalan raya. Nah, seringkali kita ada proses yang harus kita lewati dulu, dan di proses itu Tuhan mau kita untuk belajar sabar, Tuhan mau kita belajar bersyukur dan sabar menantikan.
sabar untuk kita Tuhan itu mau ngajarin kita untuk kita nyerahin semuanya sama Tuhan. Dan ketika itu semua terjadi, terobosan terjadi. Maka nggak heran seperti ini, saudara. Seolah-olah ada banyak pintu yang tertutup dalam hidup kita. Seolah-olah ada banyak keran yang tertutup. Sumber-sumber yang tertutup kesannya. Di saat itu, kita sedang masuk namanya sekolah kehidupan. Dan di sekolah kehidupan itulah Tuhan mau kita untuk belajar. Dan namanya belajar pasti ada ujian. Dan itu Tuhan tujukan bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk membangun kita. Ketika ada ujian di situ, ketika ada pembelajaran demi pembelajaran di situ, iman kita, Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan mau ngajarin kita, kamu nggak bisa loh nak berjalan sendirian. Kamu nggak bisa loh berjalan dengan kekuatanmu. Kamu nggak bisa loh berjalan dengan pikiranmu. Kamu nggak bisa loh berjalan dengan akal budimu, nggak bisa. Hari-hari ini, kalau saudara lihat kondisi dunia, nggak bisa kita jalan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang ada di depan kita, nggak bisa, saudara. Seringkali tantangan, masalah diizinkan terjadi supaya kita sadar, supaya kita ngerti bahwa kekuatan kita tuh nggak seberapa. Power kita nggak seberapa, relasi yang kita punya nggak seberapa, saudara. Dan seringkali kita mudah menyerah dengan masalah. Kita mudah menyerah dengan persoalan, kita mudah stres. Seringkali kita nggak sadar, terobosan itu udah tersedia, saudara. Terobosan itu udah di depan, bro. Udah tinggal selangkah lagi nyampe. Kita disuruh jalan 1000 meter, udah tinggal 1 meter lagi nyampe. Tapi di titik 999, kita berkata, aku balik lagi di titik 0. Karena kita nggak menyerahkan diri kita sama Tuhan. Kita pusing, kita bingung sendiri, ya, bingung karena PDW gitu, saudara, ya. Balik lagi di titik 0, akhirnya jalan lagi, balik lagi titik 0, jalan lagi. Makanya terobosan nggak terjadi dalam hidup kita. Wong terobosannya terjadi di titik 1000. Kita 999 udah balik lagi ke 0. Karena khawatir, gelisah, rasanya mau menyerah, balik lagi ke 0, jalan lagi. Balik lagi ke 0, jalan lagi. Ya kapan terjadinya? Tapi ketika kita berjalan maju terus, kita fokus pada Tuhan, kita fokus pada mahkotanya Tuhan, kita fokus pada terobosannya Tuhan, kita maju terus di 999, kita jalan terus, nyampe ke 1000, nyampe ke titik di mana Tuhan bukakan terobosan itu. Seringkali begitu. Ketika kita kesannya keran-keran ditutup, kok pintu-pintu tertutup, Tuhan bukakan pintu, bukakan tiga langit. Tuhan ngomong gini, pintu itu sudah terbuka, cuman kitanya harus belajar dulu. Ketika kita diperbaiki, ketika kita menjadi pribadi yang sudah berproses, sudah matang, kita lebih dewasa, Tuhan akan bukakan tingkap langit. Karena cukup 1 pintu buat Tuhan buka, semua akan terbuka, terobosan terjadi. Cukup berapa pintu? 1. Cukup Tuhan buka 1 pintu, saudara, semuanya terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Cukup hanya 1 pintu yang Tuhan buka. Tuhan nggak butuh banyak-banyak pintu. Tuhan nggak butuh puluhan pintu, enggak.
satu pintu aja Tuhan buka. Dan sebenarnya pintunya sudah terbuka. Amin. Cuman kita yang seringkali menyerah sebelum kita nyampe tujuan. Seringkali kita fokus pada masalah kita, nggak fokus pada Tuhan. Seringkali kita fokus pada kenyataan kita, nggak fokus pada kebenaran. Amin. Mari kita buka 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Firman Tuhan bicara demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita itu harus terus berjuang. Berjuang itu harus fokus pada yang diperjuangkan. Kita harus terus berjuang dalam hidup ini. Tuhan gak ngajari kita untuk menjadi malas. Itu sebabnya Tuhan ngajarin kita untuk berusaha. Di dalam Amsal berkata apa? Hai pemalas, pergilah pada semut dan jadilah bijak. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Kita disuruh belajar pada semut. Semut aja terus bekerja, semut aja terus berusaha, semut aja terus berjuang. Itu yang Tuhan mau. Kita berjuang, kita berusaha, kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagian kita. Kita upayakan dengan segala daya kita, dan kita berserah sama Tuhan. Maka rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita berusaha pun dengan tuntunannya. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan akal budi kita, tapi kita berusaha dengan tuntunan Tuhan. Kita bekerja dengan tuntunan Tuhan. Kita berjalan dengan apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Saudara, berapa banyak saudara yang mengerti ayat ini? Ayat ini udah sering sekali saya bahas. Yohanes 14 ayat 6, nggak usah dibuka karena udah terlalu sering. Tuhan bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya gini, Tuhan ngomong, akulah jalan. Waktu kita ngalamin kebuntuan, waktu kita ngalamin kesulitan, waktu kita ngalamin nggak tahu lagi mesti kemana, Tuhan adalah jalan. Yesus adalah jalan. Dia tuh jalannya, jalan keluar. Ketika saudara nggak punya jalan, nggak punya koneksi, nggak punya relasi, Yesus adalah jalan. Amin. Berapa banyak yang mengerti katakan amin? Selalu ada jalan saat tiada jalan. Harus ngerti hal ini. Ya. Poin yang ke-6. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita harus ngerti hal ini, saudara. Ini poin-poin yang kita harus ngerti untuk kita ngalamin yang namanya proposal. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Namanya Allah Immanuel. Mari kita buka Matius pasal yang pertama, ayat 23. Jadi semua poin ini yang saya sampaikan ada ayatnya.
Ya. Matius pasalnya yang pertama ayat 23, firman Tuhan bicara demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang diem aja, bukan Tuhan yang begitu jauh, enggak. Tuhan yang ada sama-sama kita, Tuhan yang ada bersama dengan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama bilang, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Namanya Allah Immanuel. Amin. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa segala persoalan, segala masalah, segala musim dalam kehidupan kita nggak hadapi sendirinya. Itu sebabnya Alkitab ngomong apa? Mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Poin yang ketujuh. Nah, ini poin kuncinya. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan? Terobosan itu kan tadi sudah tersedia, betul? Sudah ada sang penerobos yang terobos lebih dulu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah terobos semuanya lebih dulu, sudah menyelesaikan semuanya, makanya di salib dia bilang tetelestai, it's finished. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dia sudah ngasih terobosan, itu sudah tersedia. Nah, masalahnya gimana kita supaya nyampe ke sana, supaya kita ngalamin itu. Yang pertama, kita harus sadar posisi kita. Ini adalah kunci kemenangan kita. Ya, mari kita buka Roma pasalnya 8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Kita harus sadar, saudara, akan hal ini. Mari kita baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita udah belajar tadi namanya Allah Immanuel. Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah ada beserta kita. Artinya Allah ada di pihak kita. Makanya sebagai orang percaya, jangan lagi berkata gini, Tuhan, perkenankanlah aku. Loh, layakkan aku loh. Sorry saudara, kalau saudara tahu prinsip ini, saudara nggak akan ngomong kayak gitu lagi. Kita sudah dilayakkan oleh darahnya. Justru kita ngomong, Tuhan terima kasih buat kelayakan, terima kasih buat perkenanan yang kau berikan. Itu yang harus kita ucapkan. Ucapan syukur yang harus kita ucapkan. Amin. Selanjutnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Perhatikan, dirinya sendiri Dia berikan bagi kita. Artinya Dia dari pihak kita, artinya Ia ada bersama-sama dengan kita. Alkitab ngomong, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, perhatikan, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis,
Oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama bilang sama saya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi, kita itu pemenang karena kemenangan yang sudah diberi sama Tuhan. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya kita adalah pemenang, kita adalah seorang yang menang, kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kita harus sadar akan hal ini. Ketika kita menghadapi sesuatu yang gak enak, kita harus sadar, aku ini pemenang. Ketika kita mengalami problem dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita, kesulitan dalam hidup kita, kita katakan, hai kesulitan, hai masalah, hai problem, aku sudah mengalahkanmu, karena Yesus yang memberi kemenangan bagimu. Itu yang harus kita katakan. Sehingga kita nggak kalah dengan problem, kita nggak kalah dengan masalah, kita nggak kalah dengan tantangan, kita nggak kalah dengan himpitan. Amin. Sehingga kita bisa mengalami terobosan Tuhan. Ketika kita berjalan maju, tiba-tiba ada penghalang, ada portal turun kayak gitu, saudara. Kita ngomong sama penghalang ini, hei penghalang, aku ini orang yang lebih daripada orang yang menang. Aku sudah ngalahin kamu. Karena Yesus yang ngasih aku kemenangan. Nanti saudara lihat penghalangnya buka, saudara bisa jalan lagi. Ada halangan lagi, katakan itu lagi, penghalangnya nyingkir, jalan lagi. Dan akhirnya ada terobosan yang saudara peroleh, ada terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan yang kedua, miliki mental pejuang, jangan mudah menyerah. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10 yang kita sudah baca tadi, saudara. Ya. 1 Timotius 4 ayatnya 10, firman Tuhan katakan demikian. Itu sebabnya kita berjerih payah berjuang. Kita terus berjuang dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus berjuang? Karena kita menaruh pengharapan kita. Ada kabar baik hari ini. Ketika siapapun nggak bisa diharapkan lagi, ada satu yang bisa kita harapkan. Ada satu pribadi yang bisa kita andalkan. Ada satu pribadi yang kita bisa harapkan penuh kepadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bilang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama bagi mereka yang percaya. Artinya, harapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menyelesaikan itu. Sebabnya kita bilang apa? Pengharapan akan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Karena semuanya sudah tersedia, saudara. Maka kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Artinya semua sudah tersedia, saudara. Tinggal kita nyampe nggak ke sana. Itu masalah. Dalam perjalanan kita harus berjuang untuk terus nyampe ke sana. Seperti saya umpamakan tadi, terobosan kemenangan semua itu sudah tersedia di 1000 meter itu, di meter yang ke-1000. Tapi kita harus jalan terus dari 0 sampai 1000, baru kita akan ketemu. Nah kalau saudara di 999,99 saudara
tinggal 0,001 melangkah, saudara balik lagi ke titik 0 karena khawatir, karena cemas, karena bimbang, karena gelisah. Yang nggak nyampe-nyampe, yang nggak dapat-dapat, saudara. Artinya dalam hidup ini terus berjuang sampai terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami terobosan? Ini yang terpenting, saudara. Tuhan Yesus adalah fokus utama. Jadikan Yesus fokus utama atau tujuan utama dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Silakan saudara yang membuka. Ya. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Firman Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, artinya ini sebagai prioritas dalam hidup kita. Sebagai hal yang terpenting dalam hidup kita. Sebagai sesuatu yang harus kita utamakan. Sebagai sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup kita harus Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, ketika Abraham diberi janji oleh Tuhan Ishak, dan Ishak itu sudah lahir, ya, anak perjanjian itu sudah lahir. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan minta lagi anak itu. Ya Abraham, Ishak itu kasih ke aku, persembahkan padaku. Kita belajar dari situ ini, saudara. Tuhan itu sedang nguji hatinya Abraham. Karena Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan lagi lihat, Abraham, kamu masih prioritaskan aku atau jadi prioritaskan Ishak? Kalau kamu prioritaskan aku, Ishak itu kamu persembahkan padaku. Tuhan bukan mau Ishak sebenarnya. Tuhan nggak mau Ishak kok. Dan akhirnya Tuhan kan bilang, itu domba, gantiin domba tuh. Ada domba, tiba-tiba Tuhan sediakan domba gitu. Kita belajar di situ, saudara. Saudara udah nonton belum film His Only Son itu? Itu bagus banget. Itu cerita tentang itu. Jadi saudara bisa dapat gambaran tentang firman Tuhan. Itu ada semua di Kejadian. Tentang persembahan Abraham pada Tuhan, persembahan Ishak ya. Saat itu Tuhan tuh lagi menguji hatinya Abraham. Ini kamu udah tak kasih. Kamu masih prioritaskan aku atau jadi prioritaskan Ishak? Demikian halnya dalam hidup kita. Apa yang jadi prioritas kita? Kalau kita berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang jadi prioritas kita. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi fokus utama kita. Kita lebih fokus ke diri kita lebih fokus ke keluarga kita lebih fokus ke anak-anak kita atau ke Tuhan. Saudara jangan pernah dibalik-balik. Tuhan itu nomor 1. Kedua keluarga. Ketiga pelayanan dengan orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan, prioritas kita itu harus Tuhan. Karena yang menentukan segalanya itu Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya bumi ini, Tuhan yang punya dunia ini. Tuhan yang punya segala-galanya. Dia harus jadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Karena ketika kebalik-balik, nggak akan jadi, saudara. Contohnya nih, orang bangun rumah harus fondasi dulu kan? Betul apa betul? Orang kalau bangun rumah misalnya nih, fondasinya ditaruh ke atap, atapnya taruh ke bawah, lalu baru habis itu tembok. Jadi nggak kira-kira rumahnya?
fondasinya itu yang besi-besi fondasinya itu taruh di atas gitu. Atapnya, atap rumah, taruh di bawah. Bisa ditempati nggak rumahnya? Nggak bisa sih. Demikian halnya. Ketika Yesus nggak jadi prioritas, hidup kita nggak akan jadi apa-apa. Boro-boro terobosan, masa depan suram iya. Ketika dibalik-balik nggak akan jadi, hancur semuanya. Yesus utama. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pelayanan dengan orang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, pertama Roh Kudus dulu turun atas kamu akan jadi saksiku ke Yerusalem. Yerusalem itu diartikan sebagai keluarga. Ini baru orang lain. Artinya first time siapa? Yesus. Fokus utama kita harus Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hubungan pribadi kita dengan Yesus itu begitu penting. Karena ketika susunan hidup kita benar, akan jadi. Yang paling atas apa? Atap. Betul? Rumah tanpa atap nggak bisa. Mau fondasinya sekuat apa yang di bawah kuat kayak gimana? Kalau atasnya nggak kuat, nggak ada atasnya, atau atasnya mingklik gitu, nggak jadi rumah. Betul? Yesus harus jadi utama. Lalu keluarga. Lalu orang lain. Itu yang prioritas yang benar, itu penting sekali. Dan dikatakan, maka ketika prioritas kita benar, ketika yang kita utamakan itu benar, maka semuanya, bukan satu dua hal, saudara, semua aspek dalam kehidupan kita, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita, itu yang Tuhan berikan buat kita. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka itu berarti dampak. Dan prioritas kita harus benar. Bukan kita fokus pada tujuan. Tujuan artinya apa yang Tuhan bisa berikan. Tapi kita fokus pada sumber. Ibarat kita nimba air di sumur. Kita harus punya sumurnya atau cukup punya airnya. Saudara mesti ngerti. Kalau kita cuma punya airnya, selesai kita pakai habis. Kalau kita punya sumurnya, kita mau timba terus, gak habis-habis. Begitu juga. Ketika kita melekat dengan sumber, kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu tambah-tambahkan. Amin. Kita nempel sama sumurnya, kita airnya dapat terus. Amin, saudara. Ini yang kita harus ngerti. Terobosan itu sudah disediakan. Karena Sang Penerobos sudah jalan di depan kita. Tapi seringkali itu belum terjadi karena kita nggak sabar. Karena juga seringkali prioritas kita mungkin salah. Selama ini kita lebih memprioritaskan hal-hal lain dibanding Yesus. Nggak akan bisa jadi.
Mari kita tutup dengan satu pujian. Setelah itu kita mau berdoa.
dan setiap jemaat bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saudara sedang sakit, saudara sedang lemah, saudara sedang letih, saudara sedang lesu, dalam pada Tuhan saat ini. Terima kesembuhan, terima kemenangan, terima kelepasan, terima di dalam nama Yesus. Oh, setiap belenggu terlepas, setiap ikatan terlepas di dalam nama Yesus. Ada kelepasan dari Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada jawaban doa, ada terobosan dari Tuhan tercurah atasmu, terjadi atasmu saat ini. Terima. Ada api Roh Kudus yang terus berkobar atas hidupmu. Ada berkat yang berlimpah yang terjadi turun atasmu. Ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa menaungi saudara. Terima jamahan, terima lawatan, terima dalam nama Yesus. Biar firman Tuhan terus termeterai. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, apa yang kau taruh di hati hamba sudah hamba-Mu sampaikan. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, meteraikan kebenaran-Mu di dalam kami, dan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami totally breakthrough dalam kehidupan kami. Kami bisa mengalami terobosan dan kemenangan yang total dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan kami percaya sejak saat ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena Kristus sudah menjamah kami, karena Roh Kudus sudah menjamah kami, karena firman sudah menjamah mengubahkan hidup kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke depan dalam tangan kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama, dan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang mau bawa persembahan ataupun persepuluhan dalam tangan Tuhan, silahkan angkat tanganmu. Persembahan atau persepuluhan bisa diberikan setelah ibadah di rekening yang ada di deskripsi. Mari kita doakan bersama. Bapa, inilah persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan misi kami, korban syukur kami persembahkan kepadamu. Kuduskan, sucikan setiap persembahan kami agar menjadi persembahan kudus berkenan kepadamu. Dan Tuhan, Engkau urapi, berkati persembahan dan serta korban syukur kami ini agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan, menopang hamba-hamba Tuhan, menopang penginjilan. Dan Bapa, kami juga berdoa buat persepuluhan yang kami berikan, yang kami kembalikan. Ya Bapa, Kau berkati, Kau kuduskan, sucikan, dan terimalah persepuluhan kami ini Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu, apa yang menjadi hak Kaisar, bayarkan pada Kaisar. Apa yang jadi hak Tuhan,
kembalikan pada Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ini, kami mengerti akan kebenaran, dan kami mau mengembalikan sebagai bentuk ketaatan dan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkatilah, oh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara silahkan angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkatilah seluruh pelayanan penginjilanmu oleh Tuhan, diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tanganmu di Tuhan berhasil, kemanapun kakimu melangkah serta dipimpin, oh diberkati oleh Tuhan. Dan oh diberkati seluruh pekerjaanmu saat tadi oleh Tuhan. Anugerah, kebaikan, kemurahan, cinta kasih, kasih sayang, kasih karunia, pertolongan, keajaiban, terobosan, anugerah, kemurahan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai hari ini, saat ini, waktu ini, sampai pada Maranatha dan Yesus akan kembali untuk menjemput setiap kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang butuh pertolongan ditolong oleh Tuhan. Terobosan mujizat terjadi atasmu, mujizat berkat terjadi atasmu senantiasa. Dan akhirnya, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang adalah satu satunya Allah hidup, Allah yang esa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, menyertai kita senantiasa dari mulai hari ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus, terima sekalian terbaik, terima pengutusan ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah selesai beribadah. Selamat berhari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan. Haleluya.